Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel video sumber ternak tani, sahabat. Kami ada di kaki Gunung Raung, Desa Kembang, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso, sahabat. Kami mau mengulas sedikit tentang tanaman bambu. Tanaman dengan sejuta manfaat, tapi juga meresahkan buat kita para peternak. Di sini, sahabat, di lahan ini, di bawah ini kita tanami, sebelumnya kita tanami rumput ya. Kita tanami rumput odot, dia mati, dia tidak kuat. Kenapa? Karena berada di bawah pohon bambu. Kami tidak tahu juga sih alasannya kenapa sih kok tidak bisa tumbuh gitu loh. Apa karena faktor daunnya atau mungkin karena nutrisi tanahnya yang sudah tersedot oleh bambu? Kami tidak paham juga. Tapi ini kami menjadi kewalahan ya selama ini ketika menanam sesuatu ada di bawah pohon bambu, itu sulit untuk hidup, sahabat. Kita tanami rumput odot sudah di depan situ. Kita tanami pakcong sudah, gama umami sudah, sansibar sudah, bahkan rumput gajah biasa kita tanam, sahabat, di sini. Jenis gajah. Hidup mereka bisa, tapi ya begitu ini. Mereka bertahan untuk hidup luar biasa. Jadi kesulitan memang untuk tumbuh, sahabat. Jadi saran kami buat sahabat-sahabat sumber ternak semuanya. Jadi kalau untuk menanam rumput-rumputan seperti odot, zanzibar, gama umami, pacong, ya jangan di bawahnya pohon bambu lah, yang berdekatan dengan pohon bambu. Saya kurang paham juga ini, tapi yang jelas kami selama ini selalu gagal ketika menanam di sekitar pohon bambu, sahabat. Apa mungkin daunnya mengandung sesuatu, kami tidak paham. Tapi waduh, sudah lebih baik dihindari lah, biar tidak terlalu kebanyakan ongkos, kebanyakan modal ya. Ini di samping di sini, di bawah-bawah ini kita dulu sempat tanami pakcong. Kita tanami pakcong, kita tanami odot. Mungkin karena terlalu rindang atau bagaimana kita tidak paham. Tapi biasanya di sini kan matahari masih masuk, sahabat. Kebetulan sekarang lagi mendung ini. Biasanya matahari masih masuk. Kalau masih masuk biasanya bisa bertahan. Contohnya di bawahnya sengon atau di bawahnya pohon durian itu masih bisa. Tapi kalau di bawahnya bambu, waduh, kita betul-betul kesulitan, sahabat, untuk menumbuhkan tanaman itu, khususnya ya rumput-rumput lah seperti pakcong, odot dan lain semacamnya. Jadi sia-sia kita nanamnya, sahabat, kalau pas di dekat-dekat gini. Itu contohnya yang paling fatal, dulu bibitnya di situ kita nanamnya. Paling banyak kita tanami bibit di situ. Tapi hasilnya waduh ya begitu. Di situ, di bawah situ habis, sahabat, tidak tumbuh. Jadi eman kita buang-buang waktu, buang-buang modal kan. Jadi sebaiknya janganlah yang berdekatan dengan pohon bambu. Oke, sahabat, begitu saja. Salam sukses untuk peternak muda Nusantara. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus berinovasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi mau nanam bibit pakcong. Ini bibit pakcong yang sudah tua, sahabat. Mau kita tanam di sini, di pinggiran-pinggiran tanah kayak gini, sahabat. Tuh masukin lagi ngarit, sekaligus nyiapin lahan untuk kita tanami pakcong. Yang paling utama adalah ketika kita nanam rumput pakcong khususnya, kita pastikan matahari, ini sinar matahari bisa masuk, sahabat. Nah, ini kan kebetulan sekarang lagi mendung ya, jadi musim hujan juga, jadi musim mendung sekarang, jadi
matahari tidak bisa terlihat di sini sekarang. Tapi ini bagus sahabat, tempat di sini kayak gini nih bagus. Ini matahari bisa masuk. Tapi kalau kita kehalang tanaman atau apapun, ini di atas kan ada pohon duren, agak kesulitan. Pasti tumbuh, tapi perkembangannya kurang bagus sahabat. Di sini. Nah, itu lagi nyiapin tempat itu buat kita tanam pakcong ngarit, sekalian kita tanami rumput pakcong. Ini rumput pakcong yang sudah tua sahabat. Kami sekarang mau nanam bibit pakcong dengan cara berdiri ya. Kenapa begitu dengan cara berdiri? Karena di sini tekstur tanahnya yang menurun seperti ini, lembah seperti ini. Jadi kalau pakai cangkul kita kesulitan sahabat. Jadi caranya itu harus caranya berdiri. Dan yang perlu harus teman-teman tahu ya, kalau kita nanam dengan model berdiri sahabat, cukup satu ruas saja seperti ini. Jangan sampai dua ruas. Ini perbandingannya, ini dua ruas sahabat. Ruas 1 dan ruas 2 di depan. Ini kurang efisien. Kenapa begitu? Karena ketika kita nanam nanti, ini nanti yang satu tidak masuk sahabat, kecuali modelnya model bertidur. Seperti kita nanam tebu baru kita bisa 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas pun jadi asalkan lurus gitu. Tapi buang waktu untuk bekerja. Tapi kalau cukup satu ruas seperti ini sahabat, untuk berdiri ini paling bagus. Itu. Saya contohkan ya sahabat ya, langsung saja ya. Ini kan cukup kita bersihkan sahabat tempatnya. Cukup kita bersihkan. Jadi kita tidak perlu harus nyangkul. Jadi kita tanamnya cukup begini saja sahabat. Ini kan satu. Ini cukup kita berdirikan. Nah, bagian atas kita bagaimana caranya? Akar ini bisa masuk full sahabat. Contohnya begini. Lah, ini sahabat. Cukup begitu. Lantas kalau ada pertanyaan kenapa tidak 2 ruas saja? Kalau 2 ruas perbandingannya begini. Kalau kita berdiri kan, contoh ya, saya tanam di sini ya. Yang satu masuk ruasnya sahabat, sedangkan di sini tidak. Yang di sini bisa di dalam tanah, sedangkan yang satu di atas tanah. Ini perkembangannya kurang bagus sahabat. Jadi kalau seandainya cuma satu saja yang masuk, ini perkembangannya bagus dan manfaatnya apa? Bisa lebih banyak kita nanamnya. Jadi harusnya cuma 1 meter, nanti kita tanam bisa jadi beberapa meter kan, gitu. Kalau yang 2 tunas seperti ini modelnya dalam posisi tidur, seperti halnya kita menanam tebu sahabat. Begini. Ini bisa berdiri. Oke sahabat, salam sukses untuk peternak dan petani muda Nusantara. Jangan pernah bosan untuk terus menanam sahabat. Kita hijaukan bumi pertiwi kita. Oke, sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.